Oke, ini adalah Sigra tipe M, dan berjumpa lagi di channel Delvi ya, Delvi Nur. Di channel ini saya akan menampilkan Sigra M. Ini adalah mobil tester dari Daihatsu. Di mobil ini ada hal yang harus saya perlihatkan karena perbedaan dengan 2019. Yang paling jelas itu terlihat di bagian ini, lampu ya. Ini lampu ini nih. Oke, ini adalah lampu kecil dan LED. Nah, lampu kecilnya yang klip-klip yang nyala itu ya, itu adalah lampu kecil. Kemudian yang berikutnya yang nyala, oke, itu adalah lampu LED. Nah, ini terlihat jelas di sini ada lampu LED ya. Oke. Nah, kemudian di situ ada lampu rating yang masih bohlam ya. Oke, yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri ya. Nah, jadi perbedaan dengan 2018 setelah 2019 setelah 2020 adalah hanya di lampu bohlam. Oke. Nah, kemudian yang paling jelas kelihatan juga di bumper. Di bumper ini kalau 2018 itu terbagi dua, sementara yang ini tidak terbagi dua ya. Bukan tidak terbagi dua, terbagi dua. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke. Nah, itu perbedaan jelas dari di bagian depan untuk 2020. Selebihnya di bagian samping tidak ada perbedaan untuk yang 2018 sampai dengan 2020. Untuk ban hanya diberikan dop ya. Hanya diberikan ban dop. Ini dopnya dengan pelang yang masih asli ya. Nah, ini pelang kaleng dengan ban Bridgestone ya. Di bagian ini dia ukurannya 175/65 R14 atau ring 14. Oke, kita langsung di bagian baris ketiga ya. Nah, di bagian baris ketiga ini bisa masuk dengan konsep one step tumble. Di bagian baris ketiga ini masih ada plastik-plastik dari Daihatsu-nya. Nah, kalian bisa lihat bagaimana duduknya ya. Di sini untuk ukuran orang dewasa ya, lumayan ini. Tidak terlalu sempit. Agak lebar. Dan di bagian ini biasanya sih untuk ukuran orang tinggi 170 sampai dengan 175 pas. Tapi di atas 175 sepertinya terlalu sempit. Ini sepertinya anak-anak usia 10 sampai 15 tahun masih cocok di sini sepertinya ya. Ini di bagian baris paling belakang, yaitu bagian baris ketiga, di mana di bagian baris ketiga ini tidak diberikan headrest atau tempat istirahat. Ya. Dan kemudian ban serep yang kalian lihat di belakang ini sebenarnya ada di bagian bawah, cuma dengan pemiliknya dicabut, ditaruh dari dealer, ditaruh di belakang sini. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di barisan yang kedua, ini di sini ada headrestnya. Di barisan yang ketiga, ya, karena kita masih bahas barisan ketiga, di sini diberikan 2 titik untuk pengamannya. Nah, ini ada 2 titik untuk pengaman. Jadi di belakang ini 2 penumpang cukup ya untuk 2 safety belt. Ini bonus-bonusnya. Ini ada untuk bersih-bersihnya ya. Ini untuk raknya. Ini untuk segitiga pengamannya. Sekarang di barisan kedua. Di barisan kedua ini langsung diberikan 2 headrest ya. Headrest pertama ada di sebelah sini dan headrest yang kedua ada di sebelah sini ya. Nah, di bagian baris kedua ini juga diberikan 2 safety belt ya. Oke, untuk barisan kedua. Dan di barisan kedua ini kesannya juga cukup legaan ya. Ya, lumayan lebar. Untuk ukuran 160 sampai 175 ini lumayan lebar, dan ini masih agak lega di sini ya untuk barisan kedua. Dan di barisan kedua ini di sini ada diberikan 1 cup holder, ada tempat makanan minuman. Kemudian di sini ada tempat taruh uang receh, dan jangan lupa ini bagian pengamannya ya. Nah, di bagian pengaman ini kalau kita beginikan ya, kita gerakkan ke sebelah kanan, itu tidak bisa dibuka dari dalam. Ini fitur keamanan untuk anak-anak ya. Nah, hanya bisa dibuka di bagian luar. Oke. Kalau di bagian baris ketiga,
cup holdernya ada satu, dan tempat menaruh uang recehnya sepertinya itu ya, ada satu juga. Oke. Itu di barisan kedua, baik sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Di bagian barisan kedua ini ada juga yang disebut dengan istilah air circulator ya. Nah, nih. Air circulator ini fungsinya menarik udara dari depan yang kemudian disalurkan ke belakang ya, ke sini. Kemudian dari sini dihisap dan disalurkan ke belakang untuk penumpang di baris kedua dan ketiga. Nah, di sini ada ukurannya. Ada yang off, ada yang kipas 1, kipas 2, kipas 3, kecepatan 1 2 3. Jadi ini ada di bagian tengah ya. Oke. Ya, ini di bagian tengah. Oke. Berikut ini ada untuk yang di bagian belakang dulu ya. Di bagian belakang ini hampir tidak ada perubahan dengan Sigra yang 2018. Untuk Sigra facelift 2020 yang paling jelas perbedaannya itu adalah di bagian grip. Nah, ini gripnya terlihat banget lebih panjang ya dibanding tahun 2018 ya. Di sini terlihat banget. Ini adalah grip untuk facelift ya. Sementara grip untuk 2018 itu biasanya hanya sampai sini aja. 2018 itu hanya sampai sini aja ya. Nah, itulah bedanya antara 2018 dan facelift. Dan jika kita melihat di bagian belakangnya yang kita buka ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada ban serep yang sudah dilepas dari dealer Daihatsu-nya oleh pemiliknya ya. Alasannya untuk melihat dan memberitahukan bahwa sebenarnya ban serep ini aslinya ada di bagian bawah sini ya, ada di bagian bawah sini yang kemudian setelah itu dibuka di bagian ini dan dia nanti turun dan bisa diambil dan ditaruh di sini. Oke. Dan pada dasarnya di bagian belakang ini lumayan lebar sebenarnya. Seandainya ban belakang ini dilepas, diturunkan ya. Oke, kita bisa menurunkan ban bagian belakang sini. Fix. Ya. Nah, bisa dilihat di bagian sini lumayan lebar. Ini kalau misalnya kita menaruh sekitar 3 galon air minum ini cukup di sini ya. Walaupun untuk ukuran bawa barang mungkin tidak banyak, tapi untuk membuat 3 galon lumayan. Oke. Nah, sekarang kita di bagian mesin ya. Di bagian mesin ini kalian bisa perhatikan ya, di sini di bagian mesin ini mesin adalah mesin dengan tenaga 998 cc atau orang nyebutnya dengan istilah 1000 cc ya. Di mesin ini biasanya ditenagai ditenagai dengan 67 atau 66 horsepower dengan torsi puncak pada 89 Nm. Jadi di mesin ini ya, mesin teknologi VVTi dengan kode K3 yang ada di sini ya. Nah, ini ada barcode-nya di situ. Nah, di sini mesin ini belum dilengkapi dengan istilahnya rem ABS karena ini tipe M. Nah, tipe M itu belum dilengkapi dengan rem ABS karena dia masih 1000 cc. Untuk 1200 ABS hanya didapatkan pada 1200 automatic. Oke, ini di bagian depan sekarang. Di bagian depan ini berwarna, buat saya ini warnanya agak terang. Ya, bisa dibilang seperti coklat ya, coklat muda. Kemudian ini gelap dan di sini sudah diberikan central lock. Nah, ini. Kemudian di sini ada untuk membukanya, tapi karena dia tipe M, jadi di tipe KM ini masih belum diberikan chrome. Di bagian sini masih sudah ada untuk yang jendela ya. Nah, di sini sudah naik ya untuk yang bagian naik, tapi untuk naik itu masih tidak otomatis. Untuk yang turun dia auto ya. Nah, auto dia untuk yang turun. Dan ini jendelanya ada untuk depan dan belakang, dan ini sudah kunci jendela, bisa dikunci dari sini ya. Oke. Nah, kemudian di bagian depan ini ada tempat penyimpanan seperti ini. Dan karena dia masih tipe M, di sini belum ada apa-apa ya. Ini tempat AC keluar. Kemudian di sini ada
speedometernya. Ada speedometer yang khusus untuk kecepatan, RPM, dan ini ada speedometer untuk trip A, trip B, rata-rata pemakaian konsumsi BBM ya, dan jarak yang sudah ditempuh, serta ada jam digital di sini. Oke. Kemudian untuk setir atau setang di sini masih fix, dia belum bisa diapa-apakan ya. Jadi masih tetap seperti ini. Kemudian di sini ada tuas untuk lampu dan lampu rating, dan ini untuk wiper yang sudah intermittent. Oke. Di bagian audio karena dia tipe M, ini menggunakan single din, tapi buat saya ini suaranya lumayan buat saya. Nah, kalian bisa dengar ya, ini buat saya ini sudah lumayan. Oke. Nah, tuas persnelingnya ada di sini, ada tuas giginya ya dengan 5 kecepatan, dan sekarang ini ada di bagian AC-nya. Kalau dulu di 2018 AC-nya seperti katanya AC kompor pegangannya. Kalau ini sudah diganti ya, jadi kelihatan bagus. Dan di sebelah ini ada 2 anak saya ya. Dan ini ada tempat untuk mengambil udara. Ini untuk menghisap udara di bagian dalam mobil, dan kalau kita geser ke sebelah kanan, dia menghisap udara dari luar. Di sini ada tempat penyimpanan tambahan. Kemudian di bawah sini ada lagi, dan di sini ada power outlet. Nah, power outlet ini ada 2 ya. Yang di depan 1 dan yang di belakang 1 untuk tempat penumpang. Nah, ini. Dan yang di depan ini ada tambahan headrest. Nah, ini headrest sampai armrest ya, maaf. Ini armrest kecil tapi lumayan enak, empuk juga. Oke. Kemudian di sini ada laci, walaupun tidak soft opening, tapi harus patut disyukuri enak. Dan di sini untuk sun visornya belum ada kaca ya, belum ada kaca baik kiri maupun kanan. Di sini sudah ada tempat hand gripnya, sudah ada dipegangan di sini. Dan ini fix, tidak bisa dipindah-pindah. Kemudian di sini ada safety beltnya ya, fix juga. Dan ini juga safety beltnya fix juga. Dan ini ada lampunya ada 2, lampu kabin, 1 di bagian depan dan 1 di bagian belakang lampu kabinnya. Oke ya. Untuk kuncinya ada 2 ya. Karena kuncinya ada 2, yang 1 ditinggal di rumah, atau saya nyebutnya rumah ya, sebenarnya itu masih dealer. Yang ini kunci untuk si pemegang. Nah, di kunci ini sudah dilengkapi dengan remote sebenarnya. Nah, ini kuncinya. Jadi kuncinya dari tipe M, bayangkan dari tipe M dia sudah diberikan kunci remote ya. Nah, jadi di sini ada sudah remote sekaligus immobilizer. Jadi ya, kalau Anda beli M ini sebenarnya menurut saya worth it ya, atau pantas lah Anda beli ini. Tapi sayangnya banyak orang bilang ini 1000 cc. Karena tambah dikit 1200 ya, dimana Anda cukupnya uangnya dan cukupnya bulanannya, Anda boleh nambah sedikit, Anda bisa dapat X yang 1200. Di sana ada tambahan untuk airbag ya di bagian depan sini, tapi ini M karena M tidak ada airbag. Untuk X di bagian sini ada, dan di bagian sini ada untuk yang X sampai dengan R. Oke, itu saja liputan saya mengenai Sigra tipe M. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya coba lagi, mungkin di review-review berikutnya masih tentang Sigra M. Sampai jumpa di channel Delvinur. Dadah. Dadah. Dadah.